Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Isu murahan yang dilemparkan terhadap Pak Refli Harun dan Dr. Tifa itu sepertinya akan kandas di tengah jalan. Dan ini bagus sebagai pembelajaran publik bahwa isu-isu murahan seperti itu sudah tidak bisa dipakai lagi di Indonesia ya. Ini bukan permasalahan selebriti begitu. Karena konsumen narasi selebritas dengan konsumen narasi politik itu jelas beda market. Jadi jangan sekali-kali membawa permasalahan politik itu disamakan dengan permasalahan selebritas. Meskipun ya di dalam beberapa permasalahan itu kencang. Seperti yang pernah terjadi kepada mantan gubernur Jawa Barat misalkan ya, itu orang masih kena, dan saya rasa itu juga hal yang sama, makanya saya tidak membicarakan hal itu sama sekali kan. Jadi tidak bisa kita itu menuduh sembarangan orang itu ya. Cuman ya sayangnya beberapa isu politik itu tatkala dipakai isu selebritas, isu selebriti, itu orang Indonesia masih terpancing dan masih termakan. Itu harus disayangkan. Nah, mulailah Pak Refli Harun dan kawan-kawan ini masuk ke dalam permasalahan yang lebih serius begitu ya, menyatakan diri bahwa kita itu akan fokus terhadap substansi permasalahan. Kemudian setelah itu bereaksilah para termul. Mereka lagi-lagi datang ke Polda Metro. Ada komentar yang saya rasa unik begitu ya. Komentarnya seperti ini. Para termul itu ngapain di Polda Metro? Itu Polda Metro itu seperti sudah menjadi rumah mereka itu. Dan sayangnya kepolisian membiarkannya. Yang mana kan para termul ini kuasa hukumnya Jokowi bukan, ya. Kemudian representasi resmi juga bukan, tetapi bolak-balik ke Polda Metro itu seolah-olah mereka yang punya hajat. Padahal kan seharusnya kalau tidak Jokowinya langsung ya kuasa hukumnya. Tetapi ya inilah bahayanya memang para relawan itu masih dipelihara, yang mana seharusnya tatkala Jokowi jadi presiden ini sudah dibubarkan. Apalagi setelah lengser jadi presiden, ini seharusnya sudah tidak ada ya. Tapi mereka itu hidup memang di dalam beberapa alam, bukan cuma 2 alam tapi 3 alam ya. Alam pemilu, alam jadi penguasa, alam sudah pensiun. Ini masih hidup para termul ini. Luar biasa ya. Nah, ini ada pembicaraan di hadapan atau di depan Polda Metro. Yang berbicaranya itu ada Darmawan dan satu orang saya belum terlalu familiar, itu kemarin yang berangkat ke Jepang kalau tidak salah, namanya siapa saya lupa lagi. Kemudian nanti di akhirnya ada Andi Azwan, yang mana judul videonya sih ada kemungkinan RJ-nya Rismon ditolak karena untuk diterima memang ternyata ada syaratnya. Nah, ini setelah narasi Jokowi Maha Sabar itu runtuh di tengah jalan. Jadi nggak berjalan juga tuh, gugur. Ya pakai cara yang lain. Nah, ini karena videonya panjang ya, supaya kita ini bisa mereaksinya agak lama mengenai substansi video ini, kita akan simak saja langsung ya. Waktu yang lalu dan di beberapa media kan tentunya sudah disampaikan. Terus kemudian kami sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo juga hadir dan dipanggil untuk para pelapor. Ya, para pelapor salah satunya adalah di samping saya sudah hadir, ya udah kenal kan bahwa pelapornya juga adalah Bapak Lecu yang didampingi langsung tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Hal ini untuk mempertegas apa isi daripada kesepakatan, itu yang pertama. Sebentar ya, itu tim hukum istilah apa lagi? Posisi hukumnya itu, legal standingnya itu apa? Tim hukum itu, apakah dia itu kuasa hukum atau bukan? Apakah dia itu representasi dari Joko Widodo atau bukan? Karena kalau representasi Joko Widodo dan ada kontrak confidentiality misalkan di dalamnya, itu namanya kuasa hukum. Tapi ini kan bukan. Jadi apa ini sebetulnya? Makhluk macam apa ini di dalam hukum acara kita? Yang tahu tolong komentar di bawah, karena tidak bisa kita itu mengarang-arang sebuah perkara yang memang tidak ada. Ya, itu harus ada landasan hukumnya, harus ada payung hukumnya, demikian. Jadi saya tidak paham apa ini maksud dengan tim hukum di sini. Yang kedua adalah saya mendengar beberapa media bahwa ada Charlie Chaplin, ada beberapa tokoh. Nah, hari ini
Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Rismond, jangan bermain-main dengan persoalan ini. Ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun, kami belum jelas nih. Ini siapa ini di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya kalau belum jelas jangan meminta diusut tuntas, karena harus ada lead-nya dulu. Harus ada apa sih lead itu namanya? Bukti utama lah begitu ya, atau kita katakan indikasi. Nah, harus ada indikasinya dulu. Indikasinya ini harus fakta mana begitu, itu harus dikeluarkan dulu, jangan tiba-tiba diusut yang nggak bisa ya. Jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya mengingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismond, 0 di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan kepada publik sesuatu yang salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong. Gentleman, Anda seorang laki-laki, kalau Anda laki-laki, kalau Anda seorang perempuan, Anda harus tegas. Ini apa repotnya jadi termul ya. Ini indikasi saja belum, tapi seolah-olah itu sudah terjadi. Tapi tatkala itu masuk ke ranah ijazah palsunya Jokowi, mereka tidak memakai pola pikir yang sama. Padahal kalau di dalam ijazahnya Jokowi itu bukan hanya indikasi, tapi beberapa bukti sudah keluar. Ini seharusnya diusut dulu. Jadi jangan cuma mau mendanai. Lah, gimana? Bukti awalnya lo belum ada, indikasi kesana pun belum ada, indikasi yang berdasarkan fakta. Yang ada kan baru tuduhan. Tuduhan kok sudah dicap seolah-olah terjadi. Beda dengan ijazah palsunya Jokowi. Ijazah palsunya Jokowi itu bukan hanya indikasi, dia bukti yang menunjukkan. Bukti yang menunjukkan, saya katakan dia bukan bukti hukum. Bukti yang menunjukkan palsunya ijazah Jokowi itu sudah banyak. Kurang apa dari Pak Kasmujo, foto yang tidak mirip, dari persaksian orang-orang yang bertemu langsung dengan Joko Widodo, kemudian KKN-nya, kemudian saling bertabrakannya penjelasan satu yang mengaku teman dengan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu kan indikasi berdasarkan fakta. Itu seharusnya Jokowi dulu yang dituntut itu ya. Gentleman, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Tuh, Jokowi ya. Jokowi nih, keluar, jangan cuma mendanai orang-orang kayak begini. Minimalnya lah ya, kuasa hukum begitu. Makanya tadi saya bilang tim hukum ini dibayar apa enggak? Kalau kuasa hukum kan dibayar secara resmi, jelas posisinya. Tim hukum kayak gini gimana? Ya kita ucapkan juga sama Jokowi, keluar dong kamu itu. Jangan cuma mau mendanai belakang aja. Tunjukkan kalau ijazahnya asli atau palsu. Saya tantangin Anda. Saya juga tantangin kamu, Jokowi. Ngapain Anda bersembunyi di belakang mengatasnamakan penelitian tidak notabene ya. Sekali lagi saudara Roy Suryo, ya, itu dia tidak linier. Ngapain Anda itu, Jokowi, bersembunyi di belakang hukum yang mengatakan ini adalah dokumen pribadi yang sudah ditetapkan oleh KIP itu adalah dokumen publik? Ya, yang mana pernyataan Anda ya para termul tidak linier. Keilmuannya. Ya, kalau Rismond Nasional Sianipat, dia berdasarkan ya disiplin keilmuan akademik. Ada dasar dia sebagai peneliti. Itu yang pertama. Ngobrol dulu sama Bang Bill sana yang di Yamaguchi, jangan ditelusuri. Lah kamu mah begini, kalau mau menjadikan Rismond itu sebagai tameng lah katakan demikian, jangan diusut Yamaguchi-nya itu, jangan diusut ke publik. Itu usutnya sendiri-sendiri sama Bang Bill itu. Setelah itu baru bicarakan sama Rismond di belakang, publik jangan sampai tahu. Nanti ancam Rismondnya, kalau kamu tidak mau ikut kami, ini ijazah Yamaguchi bakal kami keluarkan bahwa kamu itu begini dan begitu. Nah, tatkala Rismond berpindah, kita kan gak bakalan tahu di belakangnya ada Yamaguchi, dan sah-sah saja Ade Darmawan ini berkata seperti ini. Tapi kalau sekarang mengatakan, ini berdasarkan keilmuan, lah menurut kalian sendiri hai para termul, ijazahnya Rismond itu palsu, ya gimana? Yang kedua, tabrak-tabrak otaknya itu.
Ya, saudara Rismon Sianipar, Hasyolan Sianipar sudah menyadari kesalahannya. Sehingga tidak ada alasan juga kita permohonan RJ merupakan kesepakatan. Ayo, kita lihat nih seperti apa. Tapi saya hanya meng-highlight, ungkap. Rismon, lu jangan takut. Kalau you memang benar, you ungkap semua. Apa benar ada keterlibatan orang-orang ini? Dan saya minta penyidik Polda Metro Jaya mengusut tuntas siapa yang mendanai ini. Ini ada kaitan-kaitan yang saya anggap ini merusak berbangsa dan bernegara. Saya ingatkan sekali lagi, ada masa, ada orangnya. Ada orang, ada masanya. Kami pemuda saat ini tidak terima kalau hal-hal ini dihalalkan. Kenapa? Bentar, kalau ada Darmawan ini pemuda, saya apa bayi? Kami pemuda. Loh, saya apa bayi? Ngaca dulu. Dalam penegakan hukum, membangun berbangsa dan bernegara, tidak seperti itu, kawan. Ya kan? Tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Tuh ya Jokowi ya, keluar dong, keluar. Begini ya, Ade Darmawan, keadaan Anda itu mengaku sebagai tim hukum, kita kan tidak memiliki kepastian apakah Anda ini didanai atau tidak. Pada akhirnya di belakang yang terjadi adalah analisa begitu. Atau katakanlah tuduhan ya yang berdasarkan atas fakta bahwa Anda mengaku sebagai tim kuasanya Jokowi. Kemudian kalau misalkan dari situ apakah kita bisa mengambil kesimpulan awal bahwa Anda ini ada yang mendanai? Lah kan sama saja. Kalau setiap katakanlah Anda kan mengaku berjuang begitu. Kalau setiap perjuangan itu pada akhirnya yang mendanainya itu disebut tindak pidana pencucian uang, itu tidak akan ada NGO, tidak akan ada non government organization, kemudian tidak akan ada non profitable organization, kemudian di situ tidak akan ada pesantren nggak bakalan ada. Di belakangnya itu ada ada donornya begitu. Nah, donor ini kalaupun ada bagi kami tidak masalah. Bagi kami begitu ya, atau bagi saya lah. Bagi saya itu tidak masalah. Kenapa? Karena substansi permasalahannya ada. Itu yang paling penting. Substansi, makanya Roy Suryo dan kawan-kawan kembali kepada substansi permasalahan. Jadi kalau misalkan mengatakan jangan bersembunyi, ya Jokowi juga jangan bersembunyi. Atau ya keluar. Kita mau lihat nih, ya kan, dana yang lu gunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal ini adalah persoalan hukum. Sehingga ini hukum harus ditegakkan. Kalau duit dari pemerintah mah subhat itu udah jelas ya. Minimalnya. Nanti kesananya ada yang haram ya ada. Kemudian hal yang sama juga bisa ditanyakan kepada Jokowi. Jokowi juga dari mana dananya? Ini juga bisa diusut. Jadi kalau misalkan kepolisian itu mengusut atas dasar keberimbangan hukum, kesetaraan sosial, dua-duanya harus diusut. Kalau mau masuk ke sana, makanya berhentilah pada permasalahan substansi biar gak melebar ini. Cuma menyampaikan sebentar, mungkin kita akan bertemu dengan penyidik dan si Rismon. Ya, Rismon mungkin ada. Saya hanya menitip beratkan kepada saudara Rismon, jangan bermain-main narasi. Kalau itu benar ada dan pertemuan-pertemuan itu ada, nggak ada cerita. Kata bapak kita, kata Bapak Prabowo, ya, sikat habis. Nggak ada urusan sama kita, ya, nggak ada urusan. Nah, coba lihat ya, ini perkara yang belum ada kejelasannya. YouTuber Nusantara, para termul, para buzzer itu, kita katakanlah pegiat media sosial, bertemu dengan Joko Widodo itu mah di hadapan mata kita. Makanya kalau misalkan nanti di belakang ini ada pertemuan-pertemuan, so what? Terus kenapa? Lawang di masalahnya Jokowi juga ada pertemuan-pertemuan itu. Kalau ini dianggap sebuah tindakan kriminal, itu pun harus ada anggapan awal adalah sebuah tindakan kriminal. Dan kalau memang misalkan ini dianggap sebagai sebuah tindak kriminal khusus, misalkan mengenai tindak pidana pencucian uang, itu pun sama harus diperlakukan dengan sama. Ini politik, Bung. Ya, yang mana pada akhirnya kalau Anda ini mau memakai logika yang linear, bukan logikanya politik, maka kedua belah pihak ini atas logika Anda sendiri itu harus diusut. Yang mana yang pertama kali harus diusut adalah Jokowi, karena sudah jelas di hadapan mata kita Joko Widodo itu bertemu dengan para buzzer secara real di hadapan mata kita. Kita saksikan lewat media sosial, foto-foto bareng sama Bang Bil misalkan, itu ya ada foto-foto bareng, nggak tahu Agrifanani kalau tidak salah ada juga tuh di situ. Pokoknya yang katanya pejuang-pejuang Jokowi itu kan ketemu juga sama yang bersangkutan, makan malam juga di situ. Ya, itu kalau misalkan dulu
apa namanya, waktu masih menjabat itu kan bisa langsung masuk gratifikasi ya. Cuman kalau dari pejabat ke bawahan apa itu bisa gratifikasi? Ya mungkin tidak pidana pencucian uang, mungkin itu yang bisa masuk. Cuman ala kulihal tindak pidana sebagai lead ya, sebagai indikasi awal itu lebih jelas dilakukan oleh Jokowi daripada dilakukan oleh Roy Suryo. Karena ini masih menunggu beritanya dari Rismon, itu pun kalau ada. Tapi Jokowi ini sudah di depan mata. Tapi mungkin dari pihak Pak Jokowi mungkin ada dugaan tertentu nggak sih Bang sama siapa mungkin Charlie Chaplin ini gitu? Ya, Charlie Chaplin ini saya cuma dengar di media ya. Ada Chaplin ini pun gayanya kayak yang bener aja kau ini ya Chaplin. Ini siapa Chaplin ini kita belum tahu ya. Makanya saya akan bertanya kepada Rismon ya. Kalau memang itu ada, saya minta penyidik usut tuntas dananya. Siapa yang memberikan, ada kaitannya nggak sama rekeningnya dan lain-lain sebagainya. Usut tuntas, nggak boleh bermain-main begini nih. Sebentar, ini Charlie Chaplin ini tadinya saya nggak tahu, cuman baru terbayang itu siapa, Pak Yusuf Kala ya mungkin ya. Ini mereka itu apa ya, pengecut. Kalau mau berani ngomong begitu kalau berani. Dan tidak ada buktinya. Para termul ini ketemu sama Jokowi sudah ada buktinya di hadapan mata. Kalau memang kepolisian itu untuk menegakkan hukum itu dulu. Ya si Jokowi dulu sama termulnya, bukan Pak JK dulu sama Roy Suryo. Karena ini belum ada, leadnya belum ada, baru kabar burung. Ya, yang mana kalau kabar burung keluar dari termul itu biasanya tidak terjadi. Biasanya kalau itu kabar burung ya. Nah, kalau mereka itu, saya ini sudah lama mereaksi termul itu suka kebaca begitu. Ini memang perkataannya benar. Itu suka agak terbaca. Oh ini memang A1 nih, bener nih. Oh ini memang omong doang begitu. Itu ada malakah? Artinya menghalalkan satu tindak pidana loh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, sebab fitnah bangsa ini bisa rusak loh. Bisa anak bangsa berantem itu tidak dipikirkan. Ini lagi fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Aduh, saya udah gak usah menyebutkan itu lagi. Itu adalah sebuah penafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Saya katakan penafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Memfitnah itu dalam pengertian kita menghukumi hukum fitnah ya, bukan yang dilakukan oleh Rasul kepada Jokowi, karena itu bukan fitnah. Kita melihat fitnah itu tidak ada hadnya. Kalau membunuh itu ada hadnya. Kisos itu udah jelas, gedean kisos gimana sih? Iya kan? Gedean membunuh. Jangan kita ya bersembunyi di belakang, nongol. Saya minta Anda nongol. Sampaikan seperti yang teman-teman tahu, ada salah satu anggota dewan yang mengatakan ada yang jasanya palsu, tidak seperti kawan saya, ya kan? Kawan saya langsung menyampaikan ke publik. Nah, nongol dong biar kita tahu. Oh, Anda. Oh, itu. Oh, Anda. Hebat kali saudara. Sekali lagi sampaikan sama Anda. Ada masa, ada orangnya, ada orang, ada masanya. Ya, dan Jokowi itu sudah habis masanya. Tuh dengerin Jokowi, nongol dong begitu ya. Jangan cuman di belakang. Apaan itu? Cuman ngopi-ngopi sama termul. Sudah itu termul ngeluarin narasi seragam. Kita ini orang yang punya nalar sehat. Kita bisa melihat akan datangnya hujan dari mendungnya awan. Kita itu bisa melihat indikasi, kita itu bisa melihat dalil, kita bisa melihat dalalah. Nggak harus dijelaskan juga kita tahu kok. Ya, ada pertemuan dengan Jokowi bisa jadi ada briefing di situ. Dan penggunaan penggunaan aparat hukum di dalam permasalahan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap hukum itu sendiri. Ada pertanyaan? Bang, tapi menduga orang yang dibalik ini semua adalah Saya harus ketemu Rismon Sianipar karena saudara Rismon ini yang menyampaikan, menyebutkan, ya. Jadi kesepakatan ini pun. Sebentar, ini belum ada sumbernya Rismon yang menyebutkan. Cuman baru kata mereka ini kata Rismon. Begitu. Apakah Rismonnya udah ngomong? Belum ada buktinya. Ya kalau jauh lebih baik kalau memang saudara Rismon berkenan atau bersedia untuk mengungkap semuanya. Karena dia hadir katanya di pertemuan ya. Itu yang saya kutip, yang saya lihat. Teman-teman media juga sudah tahu kan bahwa penyampaian itu ada di media sosial. Nah, bentar ya, ini mungkin saya yang kurang update. Kalau memang ada, tolong tuliskan di kolom komentar linknya. Atau mungkin ini yang disebut AI juga kemarin. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang dimaksud ini. Kalau misalkan ada video yang maksud oleh Ade Darmawan, ini videonya yang mana? Rismon mengatakan dia itu berkumpul dengan Pak JK, misalkan dia di satu ruangan untuk membahas
ijazah palsu. Dan saya katakan sekali lagi, kalaupun ada, so what? Terus kenapa? Kalaupun ada, kan nggak masalah. Labung para termul aja kumpul sama Jokowi, nggak ada masalah kok. Oh ini kan fitnah. Lah itu kan yang sedang kita bahas sekarang di persidangan. Apakah itu fitnah atau memang itu adalah kenyataan? Ini yang harus kita betul-betul tindak lanjuti. Penyidik tidak boleh diam dalam hal ini. Harus diungkap. Kalaupun prosesnya akan lama, prosesnya katakanlah ini masih perlu proses untuk pengungkapan siapa dalang di balik ijazah palsu. Ayo kita tantangin, nggak ada masalah. Mau lama, mau berapa tahun, ayo yang penting terungkap. Iya iyalah, soalnya kalau ini udah selesai, taruhlah besok lusa misalkan Jokowi mati ya, atau permasalahan ini selesai lah secara hukum. Cuman kalau secara media saya tidak tahu akan selesai atau tidak. Cuman katakanlah ini selesai ya, Jokowi mati lah misalkan, selesai ini permasalahan. Terus mereka mau ngapain? Mau ngapain? Selesai udah habis. Lah sebelum masalah ijazah ini mereka bukan siapa-siapa. Makanya nantang, ayo mau lama pun, ya memang mau dilama-lamain kok. Memang mau dilama-lamain. Yang mau lama-lamain siapa? Roy Suryo? Bukan. Yang mau lama-lamain dari awal Jokowi. Karena kalau Jokowi ini mau selesai dengan cepat dan dia itu begitu yakin, mengetahui bahwa apa yang dipegangnya itu asli, tinggal serahkan kepada peneliti independen, itu selesai kok, beres kok. Itu inti daripada yang kami inginkan ya saat ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada kecurigaan terhadap orang-orang partai atau mungkin yang orang berseberangan dengan Oh Pak Jokowi? pasti. 2816 kalau nggak salah ya. 2816 ini kan tapi oknum ya. Saya rasa dia tidak mungkin di belakangnya ini tidak mungkin membawa nama partai tertentu. Tuh. Ya, ini oknum-oknum yang bermain. Ya kan? Jadi oknum-oknum ini mendanai. Nah ini harus diungkap, maksud saya perpanjangan tangan ini gitu. Sebentar, kami itu jangan ngobrolin keyakinan. Kalau misalkan setiap keyakinan harus diungkap, ya setiap orang bisa menuduh setiap orang apapun tuduhannya. Saya bisa nuduh kamu kepalanya itu kayak gini karena botak, sebelahnya nggak bisa tumbuh, bisa. Itu bukan dicukur itu rambut emang nggak tumbuh. Ya, kalau tumbuh buktikan. Lah masa seperti itu? Kan nggak bisa. Harus ada leadnya dulu. Ini harus ada indikasi awal. Indikasi awal ini dia harus fakta. Jangan menurut saya. Jangan. Faktanya dulu apa? Misalkan ya, faktanya misalkan di antara orang-orang yang mengusut ini itu ada yang aktif di dalam partai politik. Karena itulah patut diduga di belakangnya ada permasalahan politik. Apakah itu valid? Boleh, tetapi kan harus ingat juga bahwa di kubu Jokowi juga sama. Begitu. Ini juga kan berarti pemakaian instrumen negara oleh partai politik jika begitu adanya. Nah, kan PSI di situ juga ada kan. Dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Anda itu mau berargumentasi, argumentasi itu harus kena kedua belah pihak. Tidak bisa hanya kena kepada salah satu pihak. Makanya dari tadi kan omongan Ade Darmawan ini sebetulnya bisa ditembakkan kepada Jokowi sendiri. Coba puter lagi omongannya Darmawan atau lihatlah sendiri video ini. Itu semuanya bisa diajukan kepada Jokowi semua. Di belakangnya ada Bohir tuh bisa ditunjukin sama Jokowi. Ini permasalahan politik tuh juga bisa ditujukan kepada Jokowi. Makanya apabila satu argumen ini dia berlaku untuk kedua belah pihak, kamu harus cari argumen yang lain. Sekarang ya, apa indikasi khusus bahwa di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang ada partai politik yang bermain? Apa indikasi khususnya? Karena kalau pakai indikasi di dalamnya ada orang-orang yang terlibat di dalam partai politik, di kubu Jokowi pun sama. Pada akhirnya ini permasalahan politik sedari awal. Ya nggak apa-apa sudah, karena kan permasalahan intinya bukan di situ. Permasalahannya ini ijazah Jokowi palsu yang mana sudah banyak sekali fakta-fakta yang mendukung atas tesis itu. Demikian. Ini yang harus diungkap bahwa mendanai sesuatu tindak pidana adalah kejahatan bukan? Kejahatan kan? Nah ini yang harus segera diusut tuntas. Ya kan tindak pidananya belum terbukti. Ya selesaikan dulu ke persidangan baru ngomongin ini. Saya minta penyidik ini masalah sangat serius karena sekali lagi Anda sudah pernah diberikan kesempatan untuk memimpin republik ini, mendapatkan jabatan strategis. Kok Anda pula mau ngatur bangsa ini, rakyat Indonesia ya? Yang muda-muda dong, bos. Kita masih muda, bos. Ya. Kita ya itu kenakan juga sama Jokowi. Lawong sudah menjadi pemimpin negara masih mau anaknya jadi wakil presiden. Ya itu karena mau tidak mau Gibran itu tidak akan bisa lepas dari bapaknya. Kalau bapaknya bukan Jokowi, Gibran itu siapa? Kita saat ini jangan diberikan presiden buruk terhadap politik
praktis yang Anda lakukan, ilustrasi politik Anda berhenti. Jangan dilanjutkan. Ini bahaya nih. Pada oknum-oknum ini, saya peringatkan Anda nongol. Ikuti dong Abraham Samad. Abraham Samad kan jelas tuh di podcastnya ngomong palsu, ya kan? Bener nggak? Ada kan? Oh ini palsu, kan ada itu sehingga dia diseret-seret. Nah itu kan dia gentleman, ketahuan bahwa dia juga ikut memfitnah gitu loh. Tuh kan Jokowi, ya kamu itu tiru dong, ada Darmawan ngomong di hadapan media dengan lancar begitu ya, di atas tangga ngomong ngejelasin begitu ya. Jangan bersembunyi di belakang. Kalau perlu rambutnya samain sama ada Darmawan, biar biar meninggi ke atas begitu ya, bagus. Iya kan? Nah, gentleman dong seperti itu. Jangan di belakang-belakang, nggak bagus. Tuh, Jokowi jangan di belakang, gentleman. Harus gentleman. Saya ingatkan Anda gentleman aja. Anda Saya nongol dong ingatkan di TV kalau itu betul-betul palsu. Karena kita kan ya Jokowi, Anda nongol di TV kalau itu betul-betul asli, tunjukkan. tidak akan mentolerir hal yang palsu dijadikan asli. Hal yang asli dijadikan palsu itu kita tidak tolerir. Tuh, Jokowi dengar, ada Darmawan saja tidak mentolerir, apalagi kita. Gitu loh. Ya, Gitu loh. Ada tambahan ini saya sekarang bersama pelapor nih. Menambahkan sedikit aja lah ya. Ya. Saya ini wakil ketua fraksi 1 ya, saya diberikan mandat oleh Sekjen sama ketua umum saya yang awalnya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan yang sudah ditarik dan sudah menetapkan tersangka terhadap RRT. Tapi hari ini kedatangan kami dalam rangka RG terhadap Rismon, salah satu tersangka ya. Jadi kita mau mengakomodir itu. Nah, kemudian saya mau nyampaikan ya, hari ini saya juga bawa surat. Saya mau nyerahkan nanti kepada Dirkrim untuk Tuntas. RT, untuk ketua RT. Ya, saya minta nih ditahan nanti setelah P21. Ya, saya minta ditahan. Roti boleh lah. Roti RT ya, pun boleh, bukan pun roti. boleh. RT Ya. roti. Ya, kepada Iya baik. terserah lah. Yang jelas itu yang dimaksud. Ini katanya mau minta untuk ditahan. Ini masalahnya bakal besar lagi kalau Dan ditahan. Tifa, saya minta ini untuk kedua orang ini moralnya udah nggak ada ini. Ya, barang asli dibilang palsu. Ditunjukkan kemarin digelar perkara khusus asli, habis keluar bilang palsu, kan bingung saya. Ya gak usah bingung. Ini adalah kalau kita bilang di dalam perdebatan ini mahalunizanya. Kamu tidak bisa mengatakan ini barang asli. Kamunya sendiri belum melihat itu. Kamunya sendiri belum meneliti itu. Ini kan menjadi permasalahannya. Barang asli kalau dibilang palsu, oh sebentar, ini barang kita belum tahu asli atau palsunya. Di belakangnya sudah banyak cerita yang mengindikasikan ini palsu. Oke, ada perkataan-perkataan yang juga mengindikasikan ini asli. Makanya ini kan jadi perkara yang diperdebatkan. Nah, kalau perkara yang diperdebatkan, ya jangan diambil salah satu kesimpulannya karena kesimpulannya belum keluar. Jadi jangan mengatakan Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Refli Harun misalkan diantaranya itu orang-orang yang tidak bermoral karena perkara asli dibilang palsu. Lalu perkara aslinya juga belum terbukti asli begitu. Ini justru bagi kita nih yang melihat dari luar yang lebih berat memang ijazahnya itu palsu. Nah, kalau sekarang misalkan Roy Suryo itu sampai ditahan misalkan setelah P21, sekarang pertanyaannya P21-nya kapan? Karena sampai sekarang itu belum dilimpahkan kepada kejaksaan lagi. Dan kalaupun dilimpahkan kejaksaan lagi belum tentu itu juga bisa jadi P21, bisa jadi dibalikin lagi P19, dan kalaupun dia jadi P21 masih bisa dipanjangin lagi di situ karena sudah keluar dari ketentuan undang-undang yang mewajibkan dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Sekarang sudah 2 bulan lebih mau 3 bulan masih belum dikembalikan. Ini nanti akan cacat hukum. Begitu, meskipun tidak batal langsung demi hukum karena tidak ada aturannya secara eksplisit, tapi ini bisa cacat begitu. Dan cacat ini bisa mengakibatkan kepada persidangan yang lain. Demikian dulu ya. Ini mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lucu saja melihat para termul itu. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.